Halo semua, di video kali ini kita akan belajar menghubungkan aplikasi Java dengan database, terutama menggunakan database MySQL. Sebelum kita lanjut ke dalam pemrograman Java-nya, kita harus mempersiapkan beberapa hal terlebih dahulu. Yang pertama, kita harus pastikan kita memiliki MySQL Server di komputer kita. Untuk contoh di video kali ini, saya menggunakan MySQL Server yang terdapat dalam bundling program XAMPP. Jadi setelah download program XAMPP, pastikan MySQL servernya itu telah jalan dengan cara menekan tombol Start. Lalu setelah kita memiliki program MySQL Server dan kita sudah pastikan MySQL servernya itu sudah jalan, berikutnya kita juga harus mempersiapkan library yang akan digunakan untuk menghubungkan Java dengan MySQL kita. Nah, library ini bisa kita download secara cuma-cuma dari situsnya MySQL. Jadi pergi ke situsnya developermysql.com ya, di dev.mysql.com, pergi ke directory downloads. Nah, di sini kita akan download community version dari MySQL. Nah, file yang akan kita download itu merupakan file connector untuk menghubungkan Java dengan database MySQL kita. Karena kita menggunakan Java, jadi konektor yang kita download tentunya adalah konektor untuk Java. Jadi klik link konektor J di halaman MySQL Community Download. Lalu webnya akan membuka sebuah halaman baru untuk memilih jenis operating system yang kita gunakan. Kalian bisa langsung download versi installernya jika misalkan kalian menggunakan operating system Windows. Atau jika kalian tidak ingin menginstal konektor ini, kalian juga bisa mendownload versi portable dari konektor ini. Jadi kalian klik di combo box ini, di dropdown-nya, lalu pilih platform independent. Lalu silakan download versi kompresinya ya, ada dua versi, itu dengan format tar atau dengan format zip. Kalian bisa pilih download salah satu, lalu taruh ke download folder yang kalian sukai. Nah, untuk memudahkan, di video ini saya taruh hasil downloadnya di folder project NetBeans saya. Jadi di sini ada contohnya, saya letakkan di folder NetBeans Project MySQL Connector J versi 8. Setelah selesai Anda download, jangan lupa kita harus ekstrak filenya terlebih dahulu. Jadi ini saya ekstrak filenya MySQL Connector J. Nah, nanti kita bisa mendapat sebuah file namanya MySQL Connector J versi 8 di sini. .jar ya. Jadi nanti kita akan menggunakan library MySQL Connector J. Berikutnya kita akan mengetes terlebih dahulu apakah Java kita ya, atau NetBeans ID yang kita gunakan ini bisa sungguhan terkoneksi ke database MySQL kita dengan konektor yang baru saja kita download. Jadi di sini kita buka NetBeans kita pergi ke bagian tab services. Di sini kalau misalkan kalian tidak menemukan tab services, kalian bisa buka di bagian window, di menu window, lalu ada pilihan services. Jadi nanti di sini kalian akan melihat banyak opsi ya, service apa saja yang bisa dibuka. Jadi di sini ada database, web service, server, dan service lainnya yang bisa kita gunakan. Di sini kita mau buka kategori database, lalu kita pergi ke bagian driver, ke folder driver, lalu kita akan lihat ada opsi MySQL di sini. Klik kanan di opsi MySQL, lalu pilih Customize. Klik Customize. Nah, lalu di sini kita tambahkan driver filesnya ke file konektor yang tadi baru saja kita download. Jadi klik tombol Add, lalu arahkan ke folder NetBeans Project tadi, atau ke folder tempat di mana kalian mendownload MySQL Connector tadi. Tadi karena saya menaruhnya di folder NetBeans Project, saya arahkan ke NetBeans Project, lalu arahkan ke folder tempat Anda mengekstraksi file MySQL Connector-nya tadi. Double klik, jadi masuk di MySQL Connector J versi 8, di open. Kalau sudah di open, nanti akan muncul informasi driver class yang bisa digunakan. Ini driver class-nya adalah com.mysql cj.jdbc.driver. Kalau sudah, tekan OK. Setelah OK ditekan, kita akan coba buat sebuah koneksi ke database yang sudah kita buat. Nah, tapi sebelumnya kita lihat dulu apakah kita sudah punya database-nya atau tidak. Kita pergi dulu ke MySQL Workbench, atau kalian bisa gunakan MySQL Manager favorit kalian, misalkan menggunakan PHP MyAdmin. Jadi contoh saya menggunakan MySQL Workbench. Nah, di sini di contoh kali ini saya ada satu database yang sudah saya siapkan, namanya Easy Parking, EZ Parking ini. Nah, jadi kalau misalkan kalian belum ada Easy Parking, kalian bisa buat database baru namanya Easy Parking. Lalu kalian bisa buat sebuah table baru, ya, create table. Lalu di sini buat table namanya vehicle dengan struktur seperti ini.
Jadi di vehicle itu ada kolom ID dengan tipe data integer dan atributnya ID ini merupakan primary key dan sifatnya auto increment. Lalu ada juga atribut number plate, tipe datanya varchar dengan panjang 9. Lalu ada juga atribut brand, tipenya varchar dengan panjang 45. Vehicle class dengan tipe data integer, color varchar 45. Lalu ada juga created add dan modified add. Untuk created add dan modified add ini kita tambahkan default value-nya current underscore timestamp. Nah, kalau sudah tekan tombol apply. Jadi Anda pastikan ya kita punya struktur seperti ini. Ini untuk contoh. Jadi kalau misalkan kalian ingin mengubah strukturnya silahkan. Jadi nanti bebas mengikuti struktur di database yang telah kalian buat. Ya untuk nama database, nama table termasuk nama kolomnya. Itu nanti mengikuti. Nah ini untuk di contoh saya menggunakan nama database-nya isi parking, tabelnya vehicle, lalu kolomnya ada ID, number plate, brand, vehicle class, color, created add, modified add. Kalau sudah tekan apply, ya apply nanti akan muncul window untuk mengkonfirmasi perubahan. Jadi silakan tekan next sampai keluar tombol finish ya, dan pastikan tidak ada error. Nanti kalau misalkan database table vehicle ini telah terbuat, kita bisa mengetes dengan cara kita jalankan query select all from vehicle. Nanti kita bisa melihat strukturnya ada ID, number plate, brand ya, sesuai nama kolom yang tadi kita buat, datanya itu masih nol, masih kosong. Nah ini contoh saya ada beberapa data yang sudah saya isikan di tabel vehicle ini. Nah sekarang kita kembali ke NetBeans kita cek koneksinya, kita buat koneksi ke database isi parking yang sudah kita buat. Jadi kita pilih kembali ke sidebar services, database di driver, ya kita pilih MySQL, klik kanan, kita pilih connect using. Nah di sini nanti akan terbuka sebuah window connection, new connection. Nah, di sini kita masukkan informasi terkait koneksi database yang ingin kita buat. Kita berikan hostname-nya itu localhost, atau kita bisa ganti isinya dengan IP address untuk Nah, di sini kita akan isikan ya untuk hostnya. Ini adalah lokasi host untuk database server kita. Ini bisa kita isikan localhost atau IP address dari server database kita. Lalu kita isikan angka port untuk akses ke database. Ini kita bisa tahu port number-nya itu kalau di XAMPP ini bisa kelihatan langsung ya, portnya itu port 3306. Secara default MySQL itu dijalankan di port 3306. Jadi kalau misalkan kalian nanti mengganti portnya MySQL ke port yang lain, jadi ini nanti isinya menyesuaikan. Ya, isian port number-nya ini menyesuaikan. Nah, lalu database. Nah, ini masukkan nama database yang ingin kita akses. Tadi kita menggunakan database isi parking. Ya, jadi isikan isi parking, lalu isikan username dan password untuk akses ke MySQL database tadi. Jadi username-nya misalkan contoh saya ini root, passwordnya tidak ada, kosong. Nah kita tes dulu koneksinya dengan menekan tombol test connection. Kalau koneksi berhasil terbuat dengan database kita, nanti akan muncul pesan informasi di dalam new connection wizard ini seperti ini, connection succeeded. Nah kalau koneksinya telah berhasil, ya bisa terbentuk. Nah kita bisa tekan tombol finish. Nah nanti kita bisa lihat di sini ya, ada ketambahan satu menu ya, JDBC MySQL localhost dengan nama database isi parking. Nah ini kita bisa expand ya, kita bisa buka isi parking, kita bisa lihat tabelnya, ada tabel vehicle. Nah ini kita bisa cek datanya. Klik kanan di tabel vehicle, view data. Nah kita bisa lihat nanti ada berapa data di tabel vehicle kita ini. Ya isinya ini pasti akan sama sesuai dengan isi di MySQL Workbench ini tadi. Ya, di sini contoh saya ada 5 data, 13578, ya sama data yang di load 135, 7 dan 8. Ada 5 data. Nah, kita bisa tes dengan memasukkan SQL di SQL editor di NetBeans, atau kita bisa tes SQL kita di MySQL Workbench. Ya. Kalau telah sampai tahap ini berarti kita bisa gunakan library MySQL tadi dan kita bisa membuat koneksi ke database localhost ini. Nah, sekarang kita buat project baru, ya, atau kalian bisa, kalau misalkan kalian sudah punya project sebelumnya yang mengikuti struktur dari isi parking, ya, bisa gunakan project yang sebelumnya. Nah, di sini saya beri contoh, misalkan buat project baru, ya, create new project di Java,
pilih Java Weekend, Java Application, lalu Next. Nah, kita pilih lokasi tempat penyimpanan project kita, misalkan di sini di NetBeans, di folder NetBeans Project. Lalu project name-nya kita beri nama bebas, kalian bisa beri nama apapun yang kalian suka untuk nama project Anda. Jadi misalkan di sini saya beri nama, saya sebelumnya sudah punya project ya, namanya Easy Parking Sample. Jadi misalkan di sini saya buat misalkan Easy Park gitu. Ya. Ini saya tidak akan membuat project baru karena sebelumnya saya sudah pernah membuat project yang ada, nanti saya akan tunjukkan code-codenya. Ya. Jadi dalam membuat project ini nanti Anda akan diberikan pilihan apakah Anda ingin membuat sebuah library folder secara otomatis, ya, dibantu oleh NetBeans IDE. Kalau iya, jangan lupa diberi centang, lalu berikan nama untuk library folder yang akan digunakan. Ya, secara default nama library folder yang digunakan di Java itu adalah folder lib. Tapi bebas, ini bisa kalian ganti jika kalian ingin. Lalu akan ada opsi juga untuk membuat main class. Ya, ini bisa kalian gunakan atau bisa Anda matikan. Ya, untuk di contoh yang saya buat sebelumnya ini saya menyalakan opsi untuk main class. Main class ini akan saya gunakan untuk testing beberapa metode, beberapa fungsi yang akan kita buat nantinya. Ya, kalau sudah tekan tombol finish. Nah, di sini saya tidak akan tekan finish ya, saya tidak akan buat project baru, tapi saya akan jelaskan nanti dari project yang sudah ada sebelumnya. Nah, nanti akan terbuat sebuah project baru namanya Easy Parking Sample. Nah, di sini nanti kita akan koneksikan ya project Easy Parking Sample ini dengan database Easy Parking kita, terutama dengan table vehicle. Nah, sebelum kita memulai untuk membuat koneksi dengan database, kita harus tambahkan terlebih dahulu library MySQL Connector tadi ke dalam project kita, agar project kita itu bisa agar kita bisa membuat koneksi ke database MySQL. Jadi caranya di libraries ini, ya, ini kita klik kanan ya, di sini kita bisa lihat kalau saya sebelumnya itu telah menambahkan MySQL Connector ke dalam project saya. Nah, kalau misalkan kalian belum menambahkan konektor J ini ke dalam project kalian bisa melakukannya dengan cara klik kanan di bagian libraries ini, klik kanan, pilih add jar atau folder, lalu arahkan ke download folder MySQL Connector yang telah kalian ekstrak tadi, ya, di lokasi yang sama ketika Anda menambahkan services MySQL tadi. Nah, pilih file jar-nya MySQL Connector J versi 8.jar. Lalu jangan terburu-buru tekan tombol open. Ya, di sini ada beberapa opsi yang harus kita pilih. Bagaimana nanti project kita itu akan menggunakan konektor ini. Nah, ada beberapa pilihan. Kita bisa lihat di bagian sisi kanan nih. Relative path, copy library folder, atau absolute path. Nah, di sini kita ingin mengkopikan library MySQL Connector ini ke folder library kita. Jadi kita pilih opsi untuk copy to libraries folder. Setelah dipastikan copy to library folder ini mengarah ke lib folder yang tadi sudah kita buat, kita bisa tekan open. Nanti otomatis MySQL Connector J833 ini akan muncul di dalam folder libraries kita. Ini kita juga bisa cek di dalam tadi isi parking di folder lib. Nah, nanti akan dikopikan secara otomatis file MySQL Connector jar-nya. Ya. Berikutnya kita akan lihat di bagian source package. Jadi untuk source package, kalau misalkan tadi kita belum membuat package apapun, ya, kita isinya pasti kosongan source package. Nah, di sini kita akan membuat dua package untuk project ini. Jadi di project ini, di contoh saya bedakan dua package. Yang satu nanti package itu untuk aplikasi utamanya. Jadi tadi file Java main class-nya, dan juga nanti untuk kalau misalkan kita ingin membuat aplikasi user interface-nya, ya, nanti di video ini juga akan saya tunjukkan cara pembuatan aplikasi user interface untuk aplikasi Easy Parking ini. Nah, itu semuanya itu akan saya letakkan di dalam package Easy Parking Sample. Ya, jadi di dalam package utama. Lalu ada package satu lagi, itu namanya model. Nah, model ini saya khususkan hanya untuk menyimpan code yang berhubungan dengan koneksi ke database beserta model dari tabel yang saya miliki dari database Easy Parking ini tadi. Jadi contoh nanti saya ada tabel vehicle, ada tabel user, yang nanti untuk setiap tabel yang ada di database saya akan memiliki memiliki model yang berbeda-beda sesuai dengan struktur tabel ini. Struktur tabel yang saya miliki di database Easy Parking. Ya, jadi kita buat dulu
ya, package model, klik kanan di source, new, Java package, ya, masukkan namanya misalkan model, ya, masukkan di source package. Ini saya tidak akan membuat package baru karena saya sudah punya ya sebelumnya model. Nah, seperti yang saya katakan tadi. Nah, di package model ini nanti akan berisikan file. Yang pertama itu file untuk mengatur koneksi ke database. Ya, yang kedua dan seterusnya ya, jadi beberapa file lain itu adalah file yang sesuai dengan struktur tabel yang kita miliki di dalam database isi parking. Jadi contoh di sini saya ada tabel vehicle. Nah, di model ini saya punya kelas vehicle. Lalu saya punya tabel user. Nanti di sini saya juga punya kelas user. Kita buat dulu untuk kelas DB model. Jadi klik kanan di package model yang sudah kita buat, pilih new, lalu pilih Java class. Masukkan namanya. Jadi contoh misalkan DB model. Ya, lalu pastikan package-nya itu adalah package model, lalu klik finish. Ya, di sini saya tidak akan buat kelas DB model baru, saya akan tunjukkan dari kelas yang sudah saya buat sebelumnya. Jadi nanti akan terbuka sebuah file DB model. Nah, di sini di kelas DB model kita akan buat kelas DB model ini sebagai abstract class yang nanti bisa dipanggil oleh kelas-kelas yang lain, terutama kelas model untuk tabel yang kita miliki di database. Ya, jadi kita tambahkan keyword abstract ya di antara public dan class. Jadi tambahkan keyword abstract. Lalu untuk kelas DB model ini kita tambahkan 3 data member dari kelas dari library Java SQL Connection, Java SQL Statement, dan Java SQL Result Set. Jadi ada 3 data member. Ini saya beri namanya Object Connection, CONN. Lalu untuk objek dari kelas statement ini saya berikan STMT, objek untuk dari result set ini saya berikan namanya result set. Ya, jadi untuk connection, statement, dan result set ini ketiganya ini diambil dari library Java SQL. Ya, jadi pastikan ketika kalian menambahkan connection conn, ya, jadi ini pastikan itu diambil dari library java.sql. Kalau kalian menggunakan library yang lain, itu otomatis cara penggunaannya berbeda dan pasti akan ada banyak perbedaan dengan video yang saya buat ini. Nah, lalu kita buat untuk objek CONN ini, kita buat ya, dia scope-nya itu protected, jadi semua data member yang kita miliki ini kita buat tipenya scope-nya itu protected. Khusus untuk CONN kita tambahkan keyword static. Ya, jadi untuk CONN ini kita tambahkan atribut static. Jadi protected static connection. Lalu kita buat konstruktor untuk kelas DB model ini. Jadi kita tambahkan di sini konstruktornya. Di sini di contoh saya kasih default konstruktor. Jadi kita set untuk statement dan result set ke nilai 0. Dan untuk connection nanti nilainya ini akan diambil dari hasil pemanggilan metode getConnection. Nah, kita lihat metode getConnection ini. Jadi metode getConnection ini akan mereturn sebuah objek dengan tipe Java SQL Connection. Ya, jadi tipenya sama. Ya, this.con ini tipenya connection. Jadi metode getConnection ini nanti akan return data atau return objek dengan tipe connection. Nah, metode getConnection ini berfungsi untuk mengecek apakah sebelumnya aplikasi kita itu sudah memiliki koneksi ke database MySQL yang kita miliki. Jadi kalau misalkan ya kita cek dulu. Kalau misalkan aplikasinya tidak memiliki koneksi, belum memiliki koneksi yang terbentuk dengan aplikasi MySQL-nya, ya dengan perintah if dbmodel.conn 0. Nah, ini nanti kita akan membuat koneksi baru. Jadi kita buat koneksinya, kita ambil dari kelas MySQL, dari library MySQL connector ini. Ya. Jadi kita masukkan code ini, class for name, ya. Lalu masukkan nama kelasnya. Kita bisa tahu nama kelas dari MySQL connector J ini. Untuk bisa tahu itu pergi ke tab services tadi ini, ya, di bagian driver, klik kanan di bagian MySQL customize. Nah, di sini nanti kita bisa lihat driver class-nya. mysql.cc.jdbc.driver. Jadi masukin sama persis mysql.cc.jdbc.driver. Ya. Jadi masukkan komen seperti ini, class.forName ya dalam string mysql.cc.jdbc.driver
lalu new instance. Lalu setelah itu, kalau misalkan kita bisa terkoneksi ya dengan drivernya, kita buat connection string. Jadi sama seperti tadi, apa database yang ingin kita akses, ya. Lalu di mana database itu berada, ya. Jadi kita panggil dengan perintah driver manager .get connection, lalu kita masukkan connection stringnya. Connection string itu menggunakan format jdbc.2mysql.2/ lalu hostname untuk database server kita, .2 port untuk database server kita, / nama database. Jadi contoh di sini ya, jdbc mysql localhost 3306 isi parking. Atau kita bisa lihat ya, connection string ini itu dari bagian services. Tadi kan kita sudah membuat sebuah koneksi yang berhasil ya ke database isi parking. Nah, ini kita bisa klik kanan ke koneksi yang tadi sudah berhasil kita buat, klik kanan lalu pilih properties. Nah, nanti kita akan melihat beberapa opsi, display name database URL. Kita bisa klik ya di tombol titik 3 ini di bagian database URL, kita bisa kopikan stringnya mulai dari jdbc sampai nama database kita isi parking sebelum tanda tanya ya. Jadi jdbc.2 mysql.2/ localhost 23306/ isi parking. Kita kopikan, kita masukkan connection stringnya di sini. Ya. Jadi ini nanti localhost atau bisa berbentuk IP address ya dari database server kalian. Lalu setelah itu masukkan parameter berikutnya, itu adalah username ke database server Anda. Ya. Jadi misalkan di punya saya tadi username-nya adalah root, lalu juga atribut berikutnya, parameter berikutnya itu adalah password ke database servernya. Nah, passwordnya ini adalah empty. Jadi ada connection string, ada db username, db password. Ya, jangan lupa hasil dari driver get connection ini kita return. Ya, jadi hasil dari method get connection itu adalah sebuah objek connection ke database MySQL. Nah, objek ini akan kita return ya nilainya. Nah, ketika nanti kita membuat kita memasukkan code class for name MySQL jdbc driver ini, nanti kita akan memperoleh beberapa error. Nah, dari error yang ada itu kita bisa tekan alt enter ya untuk code helpernya. Jadi nanti itu akan meminta kita untuk melempar untuk menangkap error. Nah, ada beberapa error yang ada. Jadi yang pertama, error yang disebabkan oleh class not found. Jadi ini kalau misalkan nanti kalian ada kesalahan ya dalam menuliskan nama drivernya. Jadi misalkan kalian menuliskan mysql cj dbc driver, jadi lupa J-nya. Nah, itu nanti akan ada error class not found. Ya, ini didapat dari kesalahan kalau misalkan class driver yang ingin kita gunakan itu tidak ditemukan. Lalu error yang kedua yang mungkin bisa kita dapat itu adalah instantiation exception. Ya, ini terjadi ketika misalkan aplikasi kita itu tidak bisa membuat instance baru dari driver MySQL tersebut, MySQL connector. Lalu illegal access exception ini sama, ya. Jadi kalau misalkan akses ke driver MySQL jdbc driver ini tidak diizinkan, kita bisa mendapatkan error ini. Lalu juga ada error SQL exception. Error SQL exception ini bisa kita dapatkan kalau misalkan kita tidak bisa membuat koneksi ke database server kita. Dalam hal ini, misalkan saya tidak bisa membuka sebuah koneksi ke database isi parking. Nah, itu saya akan mendapat error SQL exception. Nah, terlepas dari ini kalau misalkan database modelnya kita sebelumnya tidak memiliki koneksi yang terbentuk, maka kita harus buat koneksi baru. Nah, lalu bagaimana kalau misalkan kita sudah punya koneksi sebelumnya? Ya, jadi sama masih di dalam method get connection. Kalau misalkan kita sudah punya koneksi sebelumnya, kita tinggal return saja nilainya. Jadi kita tinggal return nilai dari atribut conn, ya. Jadi return this.conn. Nah, lalu di kelas DB model ini itu tadi sudah saya bilang ya, kalau kita akan gunakan kelas DB model ini untuk menghandle koneksi ke database MySQL. Nah, kelas ini juga akan menghandle seluruh operasi yang berkaitan dengan database kita ya, tapi karena nanti kita akan punya lebih dari satu table, contohnya di punya saya ini ada table vehicle, ada table user, nanti mungkin kita bisa menambahkan table yang lain. Nah, jadi
di sini kita buat sebuah template, kira-kira operasi apa saja yang bisa disupport oleh kelas DB model. Ya. Jadi di sini saya berikan contoh, misalkan ada 4 abstrak method yang bisa disupport. Jadi berelasi dengan operasi CRUD miliknya database MySQL. C create, R read, U update, D delete. Ya, jadi kita buat 4 abstrak method: insert, update, delete. Ya, insert itu berelasi dengan create untuk menambahkan data baru ke dalam tabel kita, ke dalam database. R itu read, itu nanti kita menggunakan metode list all data. Ya, kita akan return list object dari seluruh data yang terbaca. Lalu U itu abstrak method update, dan D itu delete. Ya, jadi kita buat abstrak method. Ya. Lalu perlu kalian ketahui juga, di keempat abstrak method ini saya menambahkan code untuk terus SQL exception dan exception. Jadi nanti segala error handling yang ada pada implementasi abstrak method ini, itu saya tidak akan menambahkan block try catch. Ya, tapi saya akan melemparkan exception itu agar bisa diproses di aplikasi utamanya. Ya, dalam hal ini misalkan nanti di Java main class atau di kelas user interface-nya. Oke, jadi kelas abstrak class DB model sudah selesai kita buat. Berikutnya kita selesaikan kelas model yang kita miliki. Jadi kita buat file baru, Java class baru. Ya, kita sesuaikan namanya. Kalau mau mudah ya, kita bisa berikan nama kelas itu sesuai dengan nama tabel yang kita miliki. Contoh ini vehicle ya, untuk tabel vehicle. Jadi di sini create new class, namanya vehicle. Ya, seperti ini, create new class vehicle. Jadi nanti kita punya vehicle di Java. Ini khusus untuk memodelkan struktur tabel vehicle di database easy parking. Nah, ketika dibuka, nah nanti di kelas vehicle ini kita akan inherit. Ya, kita buat kelas vehicle ini untuk mengextend atau inherit seluruh karakteristik dari abstrak kelas DB model yang sudah kita buat sebelumnya. Dan kita bisa tambahkan ya, karena class vehicle ini itu akan merepresentasikan model dari tabel vehicle di dalam database kita. Jadi di sini kita akan buat atribut atau data member sesuai dengan atribut atau kolom di vehicle tabel kita ini. Jadi di sini tadi kita punya 7 tabel, 7 kolom, kita punya 7 kolom, bukan 7 tabel ya. Di tabel vehicle kita punya 7 kolom atau 7 atribut: ID, number plate, brand, vehicle class, color, created add, modified add. Nah, di class vehicle kita bisa buat ya data membernya itu menyerupai ke-7 kolom yang kita miliki ini. Tapi di contoh saya, ini saya hanya buat 5 saja: ID, number plate, brand, vehicle class, dan color. Untuk created add dan modified add, saya tidak akan buat modelnya di class vehicle dalam contoh saya ini, karena di sini sebelumnya saya sudah buat default expression-nya, nilai default-nya itu berisikan current timestamp. Nah, lalu dari sini nanti kita buat ya konstruktornya. Jadi untuk kelas vehicle kita buat konstruktornya. Di sini di contoh saya buat 3 konstruktor. Jadi ada default konstruktor apa parameter, saya set nilai default-nya untuk masing-masing atribut tadi. Lalu saya punya konstruktor dengan 4 parameter, hanya mengisikan number plate, brand, vehicle class, dan color tanpa ID. Lalu ada juga konstruktor dengan seluruh parameter yang ada, dengan seluruh atribut yang ada. Jadi ID, number plate, brand, vehicle class, dan color. Di set semua nilainya. Nah, lalu jangan lupa juga kita buat properties untuk seluruh data member yang kita miliki ini. Atau kita buat seluruh getter dan setter yang kita miliki. Jadi di sini kita bisa tambahkan ya dari insert new code. Jadi di source kita bisa pilih code, insert code, lalu pilih getter setter. Nanti bisa dipilih dari vehicle ini kita ingin menambahkan getter setternya untuk atribut mana. Ya, jadi kita ada di contoh saya tambahkan semua ya getter setter untuk seluruh atribut yang saya miliki di kelas vehicle ini. Jadi ada get set ID, get set number plate, get set brand, get set vehicle class, dan juga get set color. Lalu jangan lupa, karena di sini tadi kelas vehicle kita itu kita extend kelas DB model
Nah, otomatis kita juga harus mengimplement seluruh abstract method yang ada di kelas DB model ini. Jadi kita harus implement seluruh abstract method di kelas DB model. Di kelas DB model tadi kita punya 4 abstract method, insert, update, delete, dan juga list all data. Jadi kita harus implement. Nah, ini contoh. Ya, contoh saya sebenarnya sudah punya metode insert, update, delete, dan list all view. Tapi ini saya berikan contoh kalau misalkan kita ingin menambahkan yang baru ya. Jadi kita pilih source, insert code, ya, pilih implement method. Nah, nanti otomatis seluruh abstract methodnya akan terpilih, kita generate. Nah, nanti akan tergenerate seluruh abstract method yang kita miliki sebelumnya dari kelas DB model. Nanti kita harus tambahkan code kita. Jadi ketika metode insert data ini dipanggil, nanti akan melakukan operasi apa? Di sini kita harus masukkan code agar user kita itu bisa memasukkan data baru ya ke dalam tabel vehicle. Untuk update itu mengupdate data vehicle yang sudah ada. Delete itu untuk menghapus, list all data itu untuk menampilkan seluruh data yang ada di tabel vehicle. Saya kembalikan ya ke bentuk code saya mula-mula. Nah, saya jelaskan langsung ya. Jadi di sini kita lihat untuk insert data. Nah, logikanya itu untuk metode insert data, update, dan delete itu hampir mirip-mirip. Jadi kita akan lihat terlebih dahulu. Jadi untuk insert itu logikanya kita cek terlebih dahulu. Ya, apakah koneksi database kita itu sudah terbuka atau belum? Ya, atau kita sudah punya koneksi atau tidak? Jadi kalau misalkan ya database-nya ini sudah terbuka, ya, kita baru bisa menambahkan data baru. Jadi contoh di sini string SQL. Nah, ini kita masukkan perintahnya insert into nama tabelnya, table vehicle, lalu nama kolomnya. Ya, number plate, brand, vehicle class, color. Nah, untuk ID tidak saya masukkan di insert into karena di sini tadi untuk struktur table vehicle saya pada bagian atribut ID atau kolom ID ini saya sudah set atributnya ke auto increment. Jadi kalau saya meskipun saya tidak menyebutkan secara eksplisit kolom ID pada SQL saya ini untuk menambahkan data baru, nanti otomatis dia akan menambahkan ID yang baru. Jadi ID lama, ID yang ada di data terakhir itu akan ditambahkan dengan 1. Ya. Jadi di sini untuk insert into karena kita akan memasukkan data berdasarkan isian dari user ya. Jadi kita pakai prepared statement. Jadi kita pakai prepared query ya. Jadi di prepared query ini nanti atributnya ini kita ganti parameternya. Jadi kita tidak langsung masukkan number plate itu nilainya berapa, brand nilainya berapa, vehicle class nilainya berapa, color nilainya berapa. Tapi kita ganti dengan tanda tanya. Tanda tanya, tanda tanya, tanda tanya, tanda tanya. Ya, kita gunakan prepare statement. Jadi kita buat sebuah objek dari library Java SQL prepare statement ini. Kita buat prepare statement baru dari connection kita DB model con prepare statement, lalu kita masukkan SQL-nya. Jadi SQL yang tadi kita sudah masukkan insert into, kita masukkan, kita pastikan. Nah, karena di sini kita pakai prepare statement, kita membutuhkan parameter, nilai parameter untuk menggantikan ya number plate nanti akan diisi dengan nilai apa, brand diisikan dengan nilai apa, vehicle class dengan nilai apa, dan color dengan nilai apa. Nah, di sini kita ganti melalui statement ini, melalui prepare statement kita. Jadi objek STMT ini, objek prepare statement, kita set, kita lihat. Jadi misalkan tadi number plate itu kan tipe datanya string. Jadi kita pakai set string. Set string pada posisi pertama untuk menggantikan tanda tanya pertama, ya. Jadi tidak tanda tanya pertama ini untuk apa? Kita lihat kolomnya. Oh, kolom pertama ini number plate. Berarti di sini kita masukkan set string ya untuk tanda tanya pertama, bagian posisi pertama itu diganti dengan data number plate. Lalu kita lihat untuk data kedua, ya, data kedua, tanda tanya kedua, itu brand. Brand itu ternyata string juga, berarti kita pakai set string juga. Set string, data kedua diisi dengan brand. Lalu data ketiga, tanda tanya ketiga, vehicle class. Vehicle class tadi ini tipenya adalah integer di database kita. Vehicle class, nah ini, dia tipe datanya integer. Jadi di sini kita tidak pakai set string, tapi kita pakai set int. Ya, set integer.
Untuk posisi ketiga, tanda tanya ketiga, vehicle class, kita isi dengan vehicle class. Lalu yang keempat, color, ya, kita isi get color. Lalu setelah seluruh parameter ini sudah kita isikan, ya, sudah lengkap, nah kita jalankan dengan perintah execute update. Jadi objek prepare statement kita smt.execute update. Nanti perintah SQL kita itu akan dijalankan. Lalu jangan lupa kalau setelah selesai perintah SQL itu dieksekusi, kita tutup prepare statement-nya. Nah, ini untuk method insert. Nah, karena di sini tadi untuk method insert saya sudah terus SQL exception ya. Jadi untuk keseluruhan perintah SQL ini yang dijalankan, mulai dari pembuatan prepare statement, set parameter di prepare statement, execute update dan close, ini tidak perlu ditaruh di dalamnya try catch, ya, karena nanti seluruh exception yang ada itu akan, kalau di contoh saya, akan saya lempar agar diproses di program utama. Jadi saya tidak ingin memproses error itu di kelas saya. Nah, sekarang kita lihat bentuk metode lainnya, ya, metode update dan delete. Nah, untuk update seperti yang saya bilang tadi, ya, logikanya hampir mirip seperti insert. Jadi pertama kali kita cek dulu koneksinya, apakah terbuka atau tidak. Kalau selama koneksinya terbuka, maka kita bisa jalankan update. Jadi query untuk update vehicle. Nah, di sini saya akan ganti seluruh datanya. Ya, saya set semua untuk simpelnya. Kalau misalkan datanya ada perubahan, ya diganti. Kalau datanya tidak ada perubahan, ya sudah tidak ada perubahan, dibiarkan sama. Ya, jadi update vehicle set. Nah, kolomnya misalkan number plate diisi dengan data baru. Nah, kita butuh parameter nilai lagi dari user. Nah, ini berarti kita pakai prepare statement. Kita tidak pakai statement biasa. Nah, di sini kita pakai prepare statement diisi pakai tanda tanya. Lalu sama brand diisi dengan tanda tanya. Vehicle class diisi dengan tanda tanya. Ya. Lalu untuk color sama diisi juga dengan tanda tanya. Nah, kita tidak ingin, ya, agar seluruh data di database kita itu berubah semuanya sesuai dengan inputan user yang terbaru. Nah, oleh karena itu jangan lupa untuk menambahkan klausa where, syaratnya, kriterianya. Ya, kita harus tahu data mana yang akan diupdate. Jadi bukan semua data diupdate, bukan. Konsepnya itu hanya spesifik data saja yang akan diupdate. Taunya dari mana data spesifik mana yang akan diupdate? Nah, kita harus tahu dari primary key. Primary key-nya di sini adalah kolom atau atribut ID. Ya, jadi di sini di set where ID sama dengan tanda tanya. Ya, jadi masuk ke prepare statement. Ya, kita buat prepare statement baru dari koneksi kita. Lalu kita passingkan, ya, seluruh parameternya tadi. Tadi kita punya apa? Parameter number plate di posisi pertama. Sama ya, karena tipe datanya string pakai set string. Lalu berikutnya kita punya parameter brand di posisi kedua. Lalu kita punya vehicle class di posisi ketiga. Ya, tipe datanya integer. Lalu kita punya color di posisi keempat. Ya. Jangan lupa di sini ini sedikit berbeda dengan insert. Tadi insert kita hanya butuh 4 parameter, number plate, brand, vehicle class, dan color. Tapi untuk update, karena kita harus tahu ID kendaraan, ID vehicle yang ingin kita ubah, ya, jadi jangan lupa tambahkan set integer, ya. Untuk posisi kelima ini mau diganti dengan data nilai apa? Dengan ID yang dipilih oleh user. Ya. Lalu kita eksekusi update-nya. Kalau sudah selesai, kita close prepare statement-nya. Nah, ini untuk update. Nah, untuk delete logikanya juga sama ya. Kita cek dulu selama koneksinya itu terbuka. Nah, query-nya delete from vehicle. Ya, jangan lupa untuk menambahkan kriterianya ya, data mana yang akan di-delete, ya, disebutkan ID yang keberapa. Kalau kalian lupa menambahkan where ID sama dengan sebuah ID spesifik yang ingin di-delete, yang terjadi adalah seluruh data yang ada di table vehicle itu nanti akan dihapus. Ya, kita tentunya tidak ingin hal itu terjadi, ya, untuk program yang normal. Jadi jangan lupa untuk menambahkan klausa where. Nah, lalu sama prepare statement, kita create object prepare statement.
Lalu di sini karena kita hanya punya satu parameter ya, ID yang perlu kita set nilainya. Jadi di sini kita set integer posisi 1 get ID. Lalu kita eksekusikan SQL-nya, lalu kita close prepare statement object-nya. Setelah itu di sini kita bisa buka ya di array list object list all data. Jadi untuk si operasi select. Jadi untuk operasi select ini kita bisa gunakan ya untuk membaca semua data yang ada di tabel vehicle. Karena operasi ini nanti akan return array list object, jadi kita siapkan dulu objek penampungnya. Namanya collection. Ya, dari tipe data array list dengan tipe objek. Sama konsepnya. Jadi kita hanya bisa membaca data kalau misalkan sudah ada koneksi database yang terbuka. Jadi if database model connection is not closed ya, jadi selama database connection open, nah kita masukkan query-nya. Karena di sini kita akan mengambil seluruh data, jadi di sini query-nya select all ya, select all from vehicle. Jadi ambil seluruh kolom dari tabel vehicle. Lalu kita masukkan. Nah, karena di sini query-nya itu kita tidak mengambil parameter apapun dari user. Jadi di sini kita cukup gunakan statement saja, tidak perlu prepare statement. Jadi kita gunakan object statement ya, yang telah sebelumnya kita siapkan dari kelas DB model ini, dari parent class DB model STMT. Jadi kita pakai STMT sama dengan DB model CONN ya, create statement. Lalu untuk hasilnya ditampung di mana? Hasilnya nanti itu adalah berupa result set. Ya. Nah, kita akan manfaatkan objek result set yang tadi juga sudah kita siapkan di kelas DB model ini. Jadi, this result set sama dengan this stmt.execute query. Nah, di sini untuk membaca data kita menggunakan execute query, bukan lagi execute update. Ya. Lalu diisi dengan parameter SQL string-nya tadi itu apa. Nah, ini ada perbedaan. Mengapa kok di select kita pakai execute query, kok tidak pakai execute update? Padahal tadi di insert, update, delete kita semuanya pakai execute update. Ya. Nah, kalian bisa baca di dokumentasinya milik Java ya, dan juga MySQL di library-nya Java SQL. Kalian bisa baca execute update itu fungsinya untuk apa, execute query itu fungsinya untuk apa, beserta return type dari dua metode itu apa saja. Ya. Nah, oke, jadi saya lanjutkan. Berikutnya, setelah kita tampung seluruh hasil yang terbaca dari database di object result set ini, kita akan lakukan pembacaan manual satu demi satu. Selama ada data yang masih bisa terbaca dari database, while this result set.next ya. Jadi komen ini this.resultset.next ini kita akan melihat kalau misalkan kita masih ada data yang bisa dibaca dari database, kita akan baca seluruh datanya. Nah, di sini kita buat objek temporary dari kelas vehicle kita untuk menampung data yang sudah kita baca tadi dari database. Jadi kita masukkan ya data ID yang terbaca itu nilainya berapa, number plate yang terbaca, brand, vehicle class, dan color. Ya, jadi ID, number plate, brand, vehicle class, dan color ini namanya ini menyesuaikan dengan nama kolom di database vehicle kita. Di table vehicle kita. Ya, jadi ID, number plate, brand, vehicle class, color ini bukanlah atribut ya, bukanlah data member dari kelas vehicle ini. Tapi itu merupakan nama kolom. Ya. ID, number plate, brand, vehicle class, color ini merupakan nama kolom yang ada di table vehicle kita ini. Ya, penulisannya harus sama persis. Nah, lalu data yang sudah terbaca disimpan dalam objek temporary vehicle ini. Lalu data temporary vehicle ini dimasukkan ke dalam array list object collection. Nah, kalau seluruh data telah selesai terbaca, kita tutup result set-nya, kita tutup statement kita, ya, lalu kita return array list object collection ini. Nah, jadi kita sudah selesai membuat model untuk kelas vehicle. Ya, lengkap beserta dengan operasi CRUD-nya ya. Jadi, create itu insert-nya, read-nya itu di list view, list all data, update di method update, delete itu di method delete. Berikutnya kita coba cek ya implementasi dari kelas kita. Jadi kita buka ya package satunya isi parking sample. Tadi kalau misalkan kalian membuat
main class ya, itu kalian bisa buka file Java main class kalian yang berbasis konsol itu text base, atau kalian bisa buat sebuah file Java class baru, new Java class ya, di package isi parking sample untuk mengetes operasi yang sudah kita buat di model kita. Jadi ini contoh saya tunjukkan ya, contoh dari kelas isi parking sample dari main class ya. Jadi isi parking sample ya, di sini kita buat ya sebuah objek baru dari kelas vehicle, dari kelas model vehicle yang tadi sudah kita buat. Jadi di sini kita buat sebuah objek baru ya untuk kelas vehicle untuk mengetes fungsi seluruh metode yang sudah kita buat tadi. Nah, di sini kita buat sebuah data baru D6655 ID. Misalkan tipe brandnya ya. Brandnya itu adalah HND. Lalu untuk kelasnya kelas 6, vehicle kelasnya. Lalu untuk warna kendaraannya misalkan yellow. Oke. Nah, lalu kita buat. Jadi kita panggil tadi untuk insert new data, kita dari kelas vehicle kita sudah buat metode insert ya. Untuk update kita sudah buat metode update, delete kita sudah buat metode delete, untuk select kita buat list data. Jadi di sini untuk contoh ya, saya lakukan beberapa operasi sekaligus. Jadi untuk insert data baru yang sudah kita buat D6655ID HND. Nah, ini kita panggil car.insertData. Ya, jadi kita bisa lihat kalau misalkan kita panggil car. Kita bisa lihat beberapa metode yang sudah kita buat beserta metode dasar ya, bawaan dari objek vehicle. Ya, jadi ada delete data, ada getter setternya, lalu ada insert data, list all data, lalu ada metode update data. Jadi kita bisa contoh di sini, kita bisa cek kalau misalkan kita ingin insert new data, nanti ini kita tinggal panggil car.insertData. Nah, sebelumnya kita bisa lihat dulu data apa saja yang kita punya di database. Kita jalankan select all from vehicle. Jadi kita punya 5 data sebelumnya ya, 1, 3, 5, 7, 8. Jadi kita tidak punya data kendaraan dengan nomor D6655ID. Nah, nanti di sini kita ketika insert data ini dijalankan, itu akan menambahkan data baru dengan number plate D6655ID dengan brand HND, vehicle kelasnya 6, lalu colornya itu yellow. Nah, saya berikan contoh code juga untuk pemanggilan data, untuk menampilkan seluruh data-data di dalam database dan juga untuk melakukan update data. Nanti untuk menampilkan seluruh data dari database itu kita mereturn array list object. Jadi di sini untuk membaca datanya kita harus melakukan pembacaan dari dalam array list object itu. Itu kita bisa menggunakan for each. Jadi for each tadi array listnya itu punya objek. Jadi untuk setiap objek yang ada di dalam car.listAllData. Jadi car.listAllData, metode listAllData ini akan return array list of object. Jadi untuk setiap objek yang terbaca dari array list object ini, itu kita akan lakukan operasi satu persatu untuk masing-masing datanya. Nah, di sini kita lakukan pengecekan. Jadi kalau misalkan objek itu ternyata ya merupakan instance of implementasi dari kelas vehicle yang kita miliki sebelumnya. Jadi di sini kita lakukan convert dari tipe data objek ke kelas dengan tipe vehicle. Lalu contoh di sini misalkan untuk seluruh data yang ada kita ingin menampilkan datanya. Jadi nanti ditampilkan jadi car data yang keberapa. Nah, tampilkan ID-nya, number plate, brand, vehicle class, dan juga color-nya. Ini contoh. Jadi misalkan dalam satu operasi ini ya, selain menampilkan data kendaraan yang ada, saya juga ingin melakukan operasi pengubahan data kendaraan. Jadi misalkan saya ingin mengubah data kendaraan dengan ID U2345FF. Nah, ini kita coba cek dulu di database. Ada enggak? U2345FF. Oh, ternyata ada ini. Ya, U2345FF. Ya, ini ID-nya 3, brand-nya HH, vehicle class-nya 1, color-nya red. Nah, misalkan ini kita ingin ganti. Misalkan brand-nya ini kita ganti menjadi DEVI. Lalu vehicle class-nya kita ganti ke 10 misalkan. Color-nya kita ganti ke light blue. Nah, untuk update data nanti kita tinggal panggil. Jadi dari kelas vehicle ini, objek dari kelas vehicle TMP, kita update datanya. Karena kita hanya ingin mengupdate data untuk kendaraan yang memiliki number plate U2345FF. Yang mana kita sudah pasti dapat ID-nya. Ya, karena kita sudah membaca data dari database ini. Jadi ID-nya sudah terset. Nah, kalau misalkan sudah terset, nanti ditampilkan juga perubahan datanya bagaimana. Jadi di satu
perintah untuk menampilkan data ini, selain nge-print semua data, dilakukan juga update data tertentu dan juga tampilkan hasil update-nya. Kalau sudah selesai, di catch dengan exception. Di sini untuk exception, karena tadi untuk metode insert dan juga update dan juga select, ini kita ada terus dua macam exception, SQL exception dan exception. Di main class ini, nah di sini kita harus memproses exception-nya. Exception yang tertangkap itu harus diproses. Jadi harus ditambahkan blok try catch. Sebelum pemanggilan insert, select, update maupun delete ya, jangan lupa untuk menambahkan blok try catch. Try, di sini contohnya pakai catch exception. Loh, kenapa kok cuma exception saja? Padahal di sini tadi saya punya SQL exception selain terus exception. Nah, di sini kita bisa tambahkan multiple exception, multiple catch ya. Jadi kita bisa tambahkan catch SQL exception misalkan SX misalkan untuk menunjukkan SQL. Jadi kalau misalkan ada SQL exception, kita hanya mau system out println sx.getMessage. Ini kalau ini ada error ya karena kita belum menambahkan library-nya SQL exception, kita tinggal tekan Alt Enter. Ya, kita add import Java SQL exception. Nah, ini bedanya apa? Jadi, kalau misalkan kita punya multiple catch ya, jadi kita bisa secara spesifik melakukan operasi tertentu bergantung pada tipe exception yang kita peroleh. Jadi, contoh SQL exception ini berarti seluruh error yang terkait ketika pengeksekusian perintah-perintah SQL. Ya. Jadi, kalau misalkan ada error terkait perintah SQL, nah, nanti yang dilakukan apa? Ya, tampilkan pesan message-nya saja, error message-nya. Nah, tapi kalau misalkan ada error yang lain, apa yang dilakukan? Nah, nanti pesannya ini akan dicatat dalam kelas logger ini, get logger. Nah, tapi kalau misalkan ya kita tidak ingin membuat multiple exception, nah ini kita bisa cukup misalkan tambahkan dengan exception. Ya, jadi get satu exception itu sudah mewakili nanti kalau misalkan ada terus SQL exception, ini juga akan ditangkap di bagian exception ini. Nah, ini kita bisa coba jalankan project-nya. Ya, jadi dari isi parking sample.java ini kita klik kanan, kita run file. Nah, nanti di sini kita bisa lihat. Tadi kita ada insert data baru. Insert data baru isinya D6655ID HND 6 yellow. Ya, setelah insert data kita tidak melakukan apa-apa. Kita hanya langsung membaca data yang ada di database. Ya, kita cocokkan dulu datanya di database. Apakah betul data kendaraan D6655 ini sudah ditambahkan melalui perintah insert ini. Kita cek MySQL Workbench kita jalankan query-nya. Nah, di sini kita bisa lihat ya, ID ke-9, number plate D6655ID sudah ditambahkan, HND 6 yellow ya. Jadi ini adalah data baru yang telah ditambahkan. Nah, lalu kita bisa cek lagi. Ya, tadi perintah dari select, dilihat cara jalannya. Ya, ini kita bisa lihat dari outputnya. Ternyata datanya sudah dibaca semua. Tadi kita dari database punya 6 data. Ya, ID 1 35789. Ya, ada 6 data. Ya, jadi ada 6 data yang dibaca dari database. Ya, ID-nya kita lihat 1 3. Ya, 3-nya muncul 2 kali karena ingat tadi di sini saya ada melakukan operasi update ya untuk data kendaraan dengan plat nomor U2345FF. Ya. Lalu 1355789. Nah, jadi semua data sudah ditampilkan. Ya, hasil dari select berhasil jalan dengan sempurna. Nah, lalu kita lihat operasi update-nya. Update data vehicle yang memiliki nomor plat nomor U2345FF. Nah, U2345FF itu ternyata data kendaraan dengan ID 3. Ya kan, ID-nya tadi sudah dapat kita ID 3. Nah, kita update. Tadi data brand-nya adalah HH, yang awalnya HH, vehicle class 2, color-nya tadi yellow atau red ya kalau tidak salah. Nah, ini datanya berubah sesuai yang diinputkan oleh user. Ya, dari HH menjadi Chevy, vehicle class dari 2 menjadi 10, color-nya menjadi light blue. Ya, ini berarti ya seluruh metode yang kita miliki, insert, update, dan select ini bisa berjalan dengan sempurna. Ya, untuk delete nanti kita akan coba langsung di aplikasi yang lain. Ini tadi main class-nya kita buat untuk coba-coba ya, untuk testing. Sekarang kita coba, kan aplikasi sekarang ini tidak hanya berbasis teks, ya kan, tidak berbasis command prompt. Nah, bagaimana kalau misalkan kita ingin buat aplikasi ini dalam
untuk aplikasi yang memiliki user interface. Nah, ini kita bisa tambahkan user interface-nya. Jadi di package isi parking sample, kita bisa klik kanan, new, pilih JFrame form. Masukkan nama kelasnya, pastikan di package isi parking sample, lalu tekan finish. Ya, contoh untuk user interface yang telah saya buat untuk aplikasi ini, itu saya berikan nama kelasnya isi parking UI.java. Jadi kita buka isi parking.ui. Nah, ini di sini kita bisa lihat ya ada sebuah user interface isi parking. Jadi kita punya ID, number plate, brand, vehicle class, dan color dengan text field. Lalu kita punya 3 button, refresh, submit, delete, dan juga satu table, ya, JTable yang diambil dari swing control table ini. JTable. Lalu kita set kolom tabelnya ini menyesuaikan dengan kolom yang kita miliki di database kita. Ya, di kolom milik vehicle. Nah, ini kita bisa beri namanya. Jadi kita buat modelnya. Jadi JTable-nya kita klik dulu di bagian property model, kita klik tombol titik 3 ini. Nah, kita berikan nama kolomnya. Jadi ID, number plate, brand, vehicle class, dan color. Tipe datanya disesuaikan dengan tipe data yang ada di database tadi. ID integer, number plate string, brand string, vehicle class integer, colornya string. Lalu jangan lupa untuk membuat setiap kolomnya ini untuk non-editable. Jadi kita tidak ingin user itu untuk bisa mengedit datanya langsung di dalam JTable ini. Jadi editable-nya kita matikan. Ya. Lalu untuk ID, ini juga kita perlu ganti properties-nya ya. Untuk editable dan enable ini perlu kita matikan. Jadi kita tidak ingin user itu nanti bisa dengan mudah mengedit ID dari kendaraan yang kita miliki. Ya, ID dari data kendaraan yang kita miliki di tabel vehicle. Lalu di aplikasi ini kita buat, jadi ketika misalkan formnya ini telah di-load untuk pertama kali, form open, itu dia akan menjalankan metode form window open. Ya, jadi ketika window open, kita cari di bagian events, kita klik dulu formnya, lalu kita pergi ke bagian events ini, event window, lalu kita cari bagian event window open. Lalu klik di bagian dropdown ini, pilih form window open. Nah, nanti akan terbentuk sebuah metode ya, form window open. Nah, di sini window open di tempat saya ini ada contohnya langsung memanggil button refresh action perform. Artinya apa? Berarti nanti untuk setiap button yang ada, refresh, submit, delete ini juga memiliki action masing-masing. Ya, jadi contoh misalkan ini, refresh ketika saya double klik, nah ternyata ada aksi yang dilakukan. Sama, submit juga ada, delete juga ada. Nah, tadi ketika form open, dia akan memanggil metode refresh. Contoh, di sini saya kembalikan form window open, dia memanggil metode button refresh action perform, null. Ya, jadi button eventnya yang PR-nya yang memanggil itu saya set ke null. Jadi ketika window open akan memanggil refresh action. Nah, refresh action ini dia akan melakukan apa? Refresh action dia akan melakukan clean input data dan load all data. Nah, untuk input di sini saya buat metode baru. Fungsinya untuk apa? Untuk menghapus ya, untuk membersihkan seluruh input dari user. Mulai dari text ID, number plate, brand, vehicle class, dan juga color. Ya, selain membersihkan input, dia juga memanggil metode load all data. Jadi load all data ini gunanya untuk mengambil seluruh data dari database, dari tabel vehicle ini. Ditampilkan kemana? Ditampilkan ke dalam JTable milik kita ini. Jadi di metode load all data, ini kita tambahkan code berikut ini, default table model. Jadi kita kopikan dulu, ya kita kopikan struktur model dari JTable vehicle kita ini. Jadi struktur modelnya ada berapa kolom ya. Jadi di sini ada 5 kolom ya, ID, number plate, brand, vehicle class, dan juga color. Itu kita kopikan modelnya ke default table model. Nah, lalu kita buat array object row data. Jadi untuk menambahkan modelnya, untuk menambahkan data ke dalam vehicle model, itu nanti kita melalui array object namanya objek dari array of object row data ini. Ya, jadi untuk setiap kali reload, kita harus set dulu, kita harus bersihkan data JTable-nya. Kita gunakan metode set row count. Jadi kita bersihkan dulu datanya, jumlah datanya kita set ke 0. Ya, kita bersihkan dulu semua datanya yang ada. Lalu sama seperti di testing class tadi ya, yang sudah kita buat. Nah, kita kalau mau memanggil
ya melihat seluruh isi database, kita pakai apa? Kita pakai for each ini kan. For each if object instance vehicle. Jadi kita kopikan code yang sudah kita punya di sini. Jadi di sini kita kopikan. Jadi for each object dari kelas vehicle, di sini saya buat ya kelas bantuan, kelas namanya vehicle, objek dari kelas vehicle, ya list all data. Strukturnya sama ya dengan di sini. Ya, strukturnya sama. Lalu if object instance of dari kelas vehicle, nah di sini kita konversikan dari objek dari tipe objek itu kita konversikan langsung ke kelas vehicle. Lalu nanti untuk raw data-nya ini adalah array of object. Berapa data yang bisa ditampung? Nah, ini harus melihat ada berapa data di table model kita ini. Nah, di sini 5, karena di table model ini kita punya 5 kolom. ID, number, plate, brand, vehicle, dan color. Kita punya 5 kolom. Ya, 5 kolom untuk melakukan pengisian data atau pengambilan data dari masing-masing kolom itu dimulai sama seperti penghitungan array di Java ya. Jadi untuk array-nya itu mulai dari 0. Jadi kita akan punya indeks 0, 1, 2, 3, dan 4. Jadi di sini kita lihat raw data untuk 0 itu menunjukkan untuk isian kolom ID. Raw data 1 itu untuk isian number plate. 2 itu untuk isian brand. Indeks 3 untuk vehicle class. Indeks 4 itu untuk color. Lalu setelah itu kita model add raw data. Ya, jangan lupa di try catch. Ya, karena select untuk list all data ini dia terus SQL exception dan juga terus exception. Jadi ketika dijalankan, ya misalkan kita ingin menjalankan isi parking UI, ini jangan lupa dulu kita set ya default default main class-nya ini ke isi parking UI, bukan ke isi parking sample. Jadi klik kanan, properties di project kita, lalu pilih run. Di main class ini kita pastikan ini menunjuk ke isi parking UI. Select main class, kita klik OK. Ya, lalu kita jalankan, kita run. Nah, jadi ketika project ini window open, seluruh input fieldnya dibersihkan, dan data yang ada dari database ditampilkan di layar. Kalau kita tekan refresh, sama ya, yang terjadi sama. Jadi, inputnya dibersihkan, dan data dari database di-reload. Nah, sekarang kita ingin lakukan operasi berikutnya. Ya, kita tadi bisa refresh, membersihkan, kita bisa mengambil data dari database. Sekarang bagaimana untuk operasi insert dan update dan juga delete? Nah, padahal kita punya tombol hanya 3, refresh, submit, delete. Nah, untuk insert dan update itu nanti operasinya dilakukan di submit. Di delete itu hanya untuk operasi delete. Nah, bagaimana kok submit ini bisa menjalankan 2 operasi, insert dan update? Nah, itu nanti dilihat dari apakah data yang dimasukkan itu memiliki ID vehicle atau tidak. Kalau data yang dimasukkan itu memiliki ID vehicle, jadi di bagian ID ini itu sudah ada isinya, maka operasi yang akan dilakukan oleh submit itu untuk mengupdate data yang sebelumnya sudah ada di data. Tapi kalau misalkan user memasukkan data baru, kan di sini sudah di-set di table dan enable-nya jadi false, otomatis user tidak bisa menginputkan ID vehicle. Nah, otomatis itu nanti akan masuk sebagai data baru ke database. Jadi kita lihat ya, submit, ya action submit. Nah, di sini sama, karena kita tadi sudah berhasil insert data ya dari test class kita tinggal kopikan. Caranya bagaimana? Ya, kita lihat strukturnya kita melakukan insert data. Kita buat objek vehicle baru, lalu kita panggil metode insert data. Caranya sama. Jadi di button submit, kita cek. Karena submit ini nanti melakukan 2 buah aksi ya, insert dan juga update. Jadi kita cek. Kalau misalkan ya txt id-nya itu empty atau tidak ada isinya, maka kita insert data baru. Nah, kalau kita insert data baru, yang perlu kita lakukan apa? Buat objek vehicle baru, diisi dengan nilai number plate, brand, vehicle class, dan color yang baru sesuai inputan user. Lalu kita panggil metode insert data. Jangan lupa untuk di try catch. Ya, karena insert data ini dia akan melemparkan SQL exception dan juga exception. Tapi bagaimana kalau misalkan datanya ini sudah ada sebelumnya? Berarti txt id-nya sudah ada nilainya. Nah, kalau txt id-nya sudah ada nilainya, ya vehicle ID tidak kosong, maka di sini kita buatkan objek vehicle temporary ya sementara tmp
Lalu kita isikan, kita harus tahu ID berapa. Kita isikan data ID, number plate-nya, isian user yang baru, brand yang baru, vehicle class yang baru, dan juga color. Lalu di sini nanti kita tinggal lakukan pemanggilan metode update data. Di sini kalau misalkan ID-nya kosong berarti insert data baru, tapi kalau ID-nya sudah ada maka kita akan melakukan update data. Nah, contoh misalkan kita ingin masukkan data kendaraan baru. Karena kita tidak bisa menginputkan ID ya, ID-nya tidak bisa kita inputkan di sini. Nah, ketika kita submit, itu akan ditambahkan sebagai data baru. Kita bisa cek juga di database. Ya, tadi kita hanya punya 6 data ya, sampai ID 9. Kalau kita jalankan, kita refresh, nah kita punya 7 data, dengan ID yang terakhir 10. E7654FD, sesuai data yang tadi baru kita isikan. Ya, jadi ketika submit ini selesai ditekan, ya ini di code saya, di sampel code saya ini, saya memanggil lagi button refresh action. Jadi isiannya itu dikosongi lagi dan data yang ada di JTable ini di reload. Jadi ditampilkan baca lagi data yang terbaru dari database sehingga kita bisa lihat langsung data yang baru terisikan tadi. Nah, lalu berikutnya bagaimana kita bisa tahu ya misalkan kita ingin update data. Kan kita tidak bisa mengisikan ID. Nah, ID ini diisi dari mana? ID ini diisi ketika kita memilih data dari JTable kita. Ya, jadi kita tidak boleh sembarangan. Kita tidak boleh membiarkan user bisa sembarangan mengisi ID kendaraan. Nah, caranya bagaimana? Di sini kita buka ya form kita kembali ke code kita pilih di bagian table ini. Kita klik JTable, lalu kita masukkan ke bagian events, lalu kita pilih event most click. Kita tambahkan table vehicle most click. Di table vehicle most click ini nanti kita akan tambahkan code untuk membaca. Usernya itu memilih data yang mana, lalu data yang telah dipilih oleh user itu nanti akan kita ambil datanya dan kita taruh ke bagian input ini tadi untuk bisa dimodifikasi. Ya, jadi kita ambil selected row, itu kita ambil dari objek table vehicle ini, kita ambil get selected row, lalu kita cek kalau misalkan selected row-nya ini itu nilainya lebih besar dari -1, ya, sekali lagi datanya mulai dari 0 ya, indeks data yang ditampilkan, bukan dari 1 tapi mulai dari 0. Selama selected row-nya itu lebih dari -1, lebih besar dari -1, nah kita akan isikan ID, itu kita ambil dari mana? Nilai dari table vehicle, get value add, nah kita ambil dari selected row, jadi data yang telah terpilih oleh user, kolomnya, nah ini kolomnya menyesuaikan. Kolom ID tadi ada di indeks 0, jadi kolom 0. Ya, karena ini string, jadi kita parse ke toString. Lalu berikutnya sama number plate, table vehicle, get value add, data yang terpilih, selected row, di kolom yang ke-1. Brand, table vehicle, selected row, di data yang kedua. Vehicle class, table vehicle, selected row, di kolom ketiga. Color, selected row, di kolom yang ke. Jadi untuk table vehicle, mouse click, code-nya hanya seperti ini. Jadi kalau kita jalankan, nah ini data. Begitu kita mengganti data yang terpilih, data yang di atas di inputnya ini juga terganti. Misalkan kita ingin mengganti data kendaraan dengan ID 9, D6655ID. Brandnya dari HND ini kita ingin ganti menjadi Handy. Lalu vehicle class-nya misalkan dari 6 kita ganti ke vehicle class tipe 3. Color-nya dari yellow kita ganti misalkan ke orange. Kita coba submit. Submit, kita lihat ya. Kita cek tadi datanya masih ini ya, D66551ID, HND 6 yellow ya. Ya, ketika submit ditekan, inputnya dibersihkan, kita bisa lihat tadi data ID yang ke-9, plat nomornya tadi tidak dirubah ya, number plate-nya. Brand-nya tadi berubah dari HND menjadi Handy. Vehicle class-nya tadi dari 6 berubah menjadi 3, color-nya dari yellow menjadi orange. Nah, ini sama, kalau kita coba refresh di MySQL Workbench, database kita juga akan berubah. Lalu di sini datanya sudah berubah. Lalu kita cek lagi, kita cek satu persatu. Misalkan di sini Handy mau diganti Handy 2, submit. Nah, sekarang kita lihat bagaimana untuk operasi delete. Operasi delete tadi kan hampir sama seperti insert dan update, hanya saja dia mendelete data. Otomatis kita harus tahu ID-nya, ID data yang ingin dihapus. Misalkan kita ingin menghapus data di ID 9 atau misalkan data di ID yang ke-7, kita klik lalu nanti kita panggil metode delete dari model vehicle tadi.
kita kan sudah punya delete data. Logikanya sama seperti insert dan update. Berarti yang perlu kita lakukan di sini ketika delete itu sama, kita cek dulu apakah ID-nya itu kosong atau tidak. Kalau kendaraannya itu sudah punya ID, maka di sini kita buat objek sementara untuk menampung data vehicle tadi. Kita ambil data ID-nya, number plate, brand, vehicle class, dan juga color-nya. Lalu jangan lupa nanti di sini di bagian akhir kita panggil metode delete data. Setelah delete data, nanti kita untuk mengecek kita langsung panggil refresh action. Ya, jadi misalkan tadi saya ingin menghapus data kendaraan nomor 7. Kita cek di workbench tadi kita punya 1357810. Jadi data ke-7 kita pilih, kita delete, dihapus, ya dibersihkan inputnya, lalu kita bisa lihat data baru 1357810. Data ke-7 sudah dihapus. Nah, sekarang kita cek di workbench kita refresh query-nya, select from vehicle, maka kita bisa lihat kalau data ke-7 juga telah terhapus dari database. Jadi di sini kita sudah menyelesaikan project menyambungkan aplikasi Java kita dengan database, terutama menggunakan database MySQL. Nah, tentunya kita juga bisa memodifikasi lagi ya project yang kita buat. Misalkan di sini kita tambahkan table user. Jadi ada user yang nanti bisa menggunakan aplikasi Easy Parking. Ini saya berikan contoh, misalkan table user ini struktur di punya saya itu ada username, password, created at, modified at. Ya, jadi nanti ada data user. Nah, nanti di sini kita bisa buat, misalkan untuk menggunakan aplikasi ini usernya itu harus login dulu. Nanti username dan passwordnya itu disesuaikan dengan data yang ada di database. Konsepnya sama seperti konsep kelas vehicle ini tadi. Jadi kita perlu buat modelnya, lalu nanti kita bisa tambahkan metode insert, update, dan delete, dan juga select. Kita juga bisa tambahkan operasi untuk pengecekan data, ya, untuk operasi cek login. Nah, ini nanti bisa kalian buat sendiri modifikasinya untuk latihan penggunaan database di aplikasi Java. If you enjoyed this video, please be sure to give it a thumbs up and subscribe to our channel for more exciting content. If you have any questions or suggestions for future videos, please let us know in the comment section below. Thank you for watching, and until next time.